Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih semua dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Hadir lagi bersama teman pemilih Lektorial Podcast, podcast milik KPU Kota Blitar. Ini adalah episode yang ke-35. Kembali bersama saya Retno Dwi Aryani. Dan saya hari ini nggak sendirian, sudah hadir tamu penting. Penting dong. Ada Mbak Dwi Hesti Ermono dari Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Blitar. Halo Mbak Hesti. Halo. Apa kabar hari ini? Harus baik dan alhamdulillah selalu Sehat? baik. Harus dong, harus sehat kita. Ini Kota Blitar lagi ini ya Mbak Hesti ya, apa? Mendung, gerimis, Ini basah ya. hawa-hawa yang syahdu yang bisa merekatkan kita semua gitu Masya kan. Allah. Allahu Akbar. Ya, di cuaca seperti ini harapannya teman-teman pemilih semua menjaga kesehatan, sehat selalu, jaga kondisi agar selalu fit ya. Ini musimnya orang batuk, pilek, panas ya. Semoga selalu sehat selalu. Dan kita hari ini bahas apa ya Mbak Esti? Kalau tadi sama Mbak Retno udah disebutin kan ya, kita kaitan dengan divisi nih. Kalau kita nyebut divisi kan Apa ini? udah Divisi ketara. Divisinya Sosdiklih. udah paling panjang nih di antara seluruh divisi. Mungkin Mbak Esti yang ada mau di KPU. jelasin dulu apa itu Sosdiklih, Parmas dan SDM. Nah itu dia. Kalau di kita sendiri divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, jadi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah lu panjang sekali kan ya. Nah tapi kalau kali ini yang kita bahas ini seputar dengan kita pendidikan pemilih, terutama kaitan dengan hak pilih dari Hak pilih. sobat elektorial semua. Ini nggak apa-apa kan ya kita sebutnya sobat elektorial ya. Nah teman pemilih dan sobat elektorial semua yang ada di seluruh Nusantara, pemirsa yang sudah menonton podcast kali ini. Jadi kita akan membahas tentang hak pilih. Apa sih sebenarnya hak pilih dan bagaimana sih sebenarnya hak pilih kita itu dilindungi oleh negara? Seperti itu. Mari Mbak Esti kita mulai Iya, saja ya. kita perintil satu-satu aja Mbak Retno gitu kan ya, biar teman-teman pemilih, sobat elektorial yang menonton nanti biar paham. Jadi sebelum lebih jauh Mbak Esti, apa sih pengertian hak pilih itu? Apa sih itu? Hak pilih itu apa sih? Hak pilih itu adalah hak kita untuk memilih. Terutama kalau di sini yang kita bahas adalah hak pilih kita dalam pemilu atau pemilihan ya. Jadi hak suara kita yang menentukan siapa pemimpin kita untuk kedepannya, seperti itu. Baik kalau di Indonesia itu ada pemilihan untuk presiden, presiden dan wakil presiden, kemudian ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, terus ada DPR, kemudian DPR ini kan ada di tingkatan pusat, provinsi dan juga di tingkatan daerah atau kota kabupaten, seperti itu. Nah, kita adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Jadi apa pentingnya hak pilih dalam sistem demokrasi ini? Baik, pentingnya hak pilih dalam sistem demokrasi ini karena dalam demokrasi sendiri kita mengenal yang namanya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk bersuara. Jadi termasuk juga kebebasan kita untuk kita udah dikasih kebebasan nih, kita memilih pemimpin secara langsung. Kenapa kok kita nggak menggunakan hak yang kita miliki? Padahal ya hak pilih sendiri itu sudah ada dalam amanatnya Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga jangan salah, ini saya mengutip sedikit ya, saya bacakan ya. Karena ini juga termasuk penting karena di Indonesia juga ada yang namanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu nomor 39 tahun 1999 kaitan dengan hak pilih ini. Khususnya di pasal 43 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Punya hak untuk dipilih dan memilih. Iya. Apa itu artinya? Jadi gini,
ketika saya mencalonkan diri, saya berhak dong saya dipilih. Betul. Saya mempromosikan diri saya untuk dipilih oleh konstituen saya, seperti itu. Dan konstituen pun, kalau saya sebagai konstituen, saya berhak untuk menentukan pilihan saya sesuai dengan keinginan saya tanpa dipengaruhi, tanpa ada orang-orang yang bisa menghalangi hak pilih saya. Seperti itu. Jadi ada pun juga ketika kita nih di KPU, ketika kita menghilangkan hak pilih seseorang, itu pun juga ada pidananya nantinya. Karena di sini sudah tercantum kan, memilih dan dipilih adalah hak dari setiap warga negara. Betul sekali. Nah, kalau memilih dan dipilih adalah hak setiap warga negara. Itu di apa namanya? Itu termasuk dalam hak asasi manusia. Lalu siapa saja yang berhak memilih, siapa saja yang memiliki hak pilih itu, Mbak Esti? Oke. Siapa saja yang berhak memiliki hak pilih ya? Yang punya hak pilih itu kan. Kalau di sini kita kutip dari peraturan KPU, di mana di sini kalau yang terbaru ya, karena kita barusan juga melewati itu di Pilkada kemarin 2024. Ini ada PKPU nomor 7 tahun 2024. Ini untuk pemilihan kepala daerah, di mana untuk pemilih sendiri ini ada syarat-syaratnya. Misal ya, ini salah satunya itu adalah sudah genap berusia 17 tahun. Sudah berusia 17 tahun. Sudah punya KTP gitu ya, Mbak Esti? Sudah punya KTP gitu ya. Atau mereka yang sudah menikah atau pernah menikah. Secara otomatis ini berlaku untuk warga negara Indonesia. Nah, terus kemudian yang pasti nih ada satu kondisi di mana seseorang dicabut hak pilihnya. Jadi secara peraturan dari PKPU ini tadi, PKPU nomor 7 tahun 2024, yang berhak untuk memilih adalah mereka yang sedang tidak dicabut hak pilihnya. Itu. Terus status pekerjaan ini juga penting sebagai pemilih. Status pekerjaan? Iya, jadi kalau di Indonesia sendiri teman pemilih semuanya yang masih berstatus TNI atau Polri yang masih aktif, ini hak pilihnya sementara ditangguhkan sampai masa beliaunya sudah tidak lagi menjadi anggota aktif dari TNI dan Polri. Berarti yang masih aktif sebagai TNI dan Polri belum boleh ini ya, Mbak Esti ya, belum boleh memilih. Iya, itu kalau berdasarkan ini PKPU yang terbaru tadi ya, PKPU nomor 7 tahun 2024 tadi, beliaunya belum memiliki hak pilih. Baru setelah purna begitu ya, baru dapat ikut mencoblos gitu. Iya, seperti yang kemarin kita juga melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu purnawirawan dari TNI Polri, gitu. Jadi kita sosialisasi seperti layaknya sosialisasi kepada pemilih baru kayaknya, karena mereka baru pertama merasakan menjadi pemilih. Iya, banyak dari Bapak Ibu ini ya, purna TNI Polri, mereka baru akan mencoblos ketika mereka setelah purna bertugas. Karena sebelum mereka bertugas, mereka biasanya ada yang belum berusia 17 udah berusia 17 tahun saat mendaftar ke TNI Polri, tapi pas saat itu nggak ada pemilu atau pemilihan, jadi mereka belum pernah nyoblos sama sekali, jadi baru pertama kali nyoblos. Itu masuk dalam kategori ini pemilih pemula. Jadi apa? Seperti itu. Nah, ini kan wilayah Indonesia itu sangat luas, penduduknya sangat banyak, ratusan juta. Sekarang mungkin hampir 300 juta ya. Bagaimana langkah yang dilakukan KPU agar untuk memastikan ini setiap warga negaranya itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan wilayah seluas ini, Mbak Esti ya? Negara kelautan, kepulauan seluas ini, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan KPU? Oke. Jadi langkah-langkah kita dari KPU sendiri untuk menjaga hak pilih dari seorang pemilih nih ya. Kalau kita kan karena kita di Kota Blitar nih, saya
bicaranya soal yang ada di Kota Blitar. Tapi kalau secara umum perintah dari KPU RI sendiri kita juga sudah ada coklit. Apa itu coklit? Pencocokan dan penelitian data pemilih. Jadi dan ini berkelanjutan. Mungkin nantilah ya ada sesinya kita akan membahas coklit berkelanjutan ya. Itu di mana ini adalah pendataan pemilih yang sudah masuk di data yang kita punya dan kita cocokkan datanya apakah beliau masih berstatus sebagai warga negara atau mohon maaf ini atau beliau sudah pindah dari Kota Blitar atau ada penduduk baru yang datang ke Kota Blitar seperti itu kita cocokkan datanya. Nah ini kan banyak warga yang mungkin belum sadar atau belum sadar pentingnya hak pilih mereka. Nah strategi KPU apa sih dalam melakukan sosialisasi, edukasi sehingga masyarakat itu paham bahwa suara mereka itu penting, satu suara mereka itu sangat penting dalam demokrasi. Ya, yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar. Betul. Dalam mendekati teman-teman pemilih ya. Ini kita sudah ada kegiatan kita keliling ke sekolah-sekolah, ke teman-teman pemilih yang siswa. Terus kemudian kita juga ke kampus-kampus, jalan-jalan ke kampus. Selain itu kita juga menggunakan media sosial dari KPU Kota Blitar dengan konten-konten edukasi pastinya ya. Terus kemudian ada juga, ini yang paling penting nih, karena ini hanya ada 5 di Indonesia dan salah satunya ada di Kota Blitar. Apa itu? Kita apa ya? Ada 5 saja di Indonesia. Iya, ini kita punya Rumah Pintar Pemilu Nasional. Rumah Pintar Pemilu Nasional. Apa saja isinya itu, Mbak Isti? Nah, di sana pengetahuan tentang pemilu mulai dari pemilu yang pertama di tahun 1955 sampai dengan pemilu yang terakhir kemarin di 2024 ada semua di sana. Jadi pengetahuan terkait pemilu, terus kemudian mau baca e-booknya tentang PKPU di sana juga ada. Seperti itu. Jadi, ada kuisnya juga loh. Ada kuis. Kuisnya untuk mengetes kita kemampuan kita, maksudnya pengetahuan kita seputar pemilu tuh apa aja ada juga di sana. Yang namanya kuis biasanya ada hadiahnya, apa hadiahnya? Kalau pas ada yang nunggu, insya Allah ada lah ya. Oke. Dan kalau teman-teman pemilih semuanya selain boleh datang langsung ke kantor kami di KPU Kota Blitar, boleh main ke Rumah Pintar Pemilu Nasional yang ada di ruang memorabilia Perpustakaan Nasional Bung Karno. Tempatnya aja sudah gong ya. Keren ya Mbak Isti. Tempatnya aja sudah keren. Wajib dikunjungi. Isinya yang ada di sana keren semuanya. Seperti itu. Itu adalah cara-cara kita untuk mendekatkan diri kepada teman-teman pemilih semuanya. Jadi kita tidak menutup diri dari semua teman pemilih. Baiklah. Kalau dari kami sendiri yang sudah kami lakukan ini khususnya kalau di KPU Kota Blitar kan kita juga sudah keliling. Kalau di offline iya, kemudian secara daring pun iya. Jadi lewat sosial media, podcast ini pun semoga teman-teman juga ini ya. Dan juga kita membuka layanan untuk menerima masukan-masukan dari teman pemilih semuanya. Jadi kita membuka pintu selebar-lebarnya nih di KPU Kota Blitar kalau teman pemilih semuanya mau bertanya seputar hak pilihnya. Monggo silakan hadir ke sini. Jadi untuk membangun kesadaran masyarakat ini tentang hak pilih, langkah konkretnya KPU apa sih untuk meningkatkan kesadaran? Kita melakukan banyak kampanye-kampanye, baik melalui video gitu kan ya. Kita juga bikin ada beberapa konten dari KPU Kota Blitar sendiri yang untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, contohnya untuk mengecek apakah dia sudah masuk nih di daftar pemilih. Walaupun sekarang posisinya juga kita lagi nggak dalam masa tahapan ya, kita tidak dalam masa pemilu, tapi kita tetap aktif aja, kita cek apa sih peraturan KPU yang terbaru, apa saja nih, apa sih yang dikerjakan sama KPU ini, ngapain aja gitu kan. Itu kita soundingkan lewat konten-konten yang kita berikan. Selain itu juga kita juga keliling ke beberapa sekolah dan juga kampus ya. Kita juga
bareng-bareng di sana, kita diskusi dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa, bahwa mereka juga punya hak pilih gitu. Kalau di sekolah-sekolah mungkin ada beberapa yang mereka masih bingung ya, hak pilih itu seperti apa, padahal sebenarnya hak pilih itu mereka sudah memilikinya ketika mereka masih di sekolah pun mereka sudah memilikinya. Tapi ada yang untuk pemilihan ketua OSIS itu juga termasuk hak pilih. Tapi kalau kita bicara soal kepemiluan dan lain sebagainya, itu persyaratan yang tadi sudah kita sebutkan, mulai dari usia, kepemilikan KTP elektronik, dan juga dia bukan anggota aktif dari TNI atau Polri, seperti itu. Lalu Mbak Esti, tentunya dengan kondisi masyarakat yang ini ya, heterogen gitu, banyak tantangannya, banyak hambatannya dalam menyadarkan masyarakat kalau hak pilih mereka itu penting. Nah, tantangan terbesarnya apa sih gitu? Selain kemajumukan masyarakat atau apa, dan di luar itu apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar kita dalam menyadarkan masyarakat terkait hak pilih itu adalah ketika masyarakat ini lebih memilih untuk ikut-ikutan saja. Apa itu maksudnya ikut-ikutan? Ikut-ikutan saja itu gini, jadi kelompokku milih si A, kelompokku milih si B, jadi mereka padahal secara kecocokan mereka lebih merasa cocok dengan si B, tapi karena kelompoknya yang ikut si A ya ikutlah. Itu yang banyak terjadi di masyarakat yang ada di kita ya gitu. Jadi dengan ini kami dari KPU sendiri, kami berharap bahwa masyarakat ini punya pendirian kuat terhadap hak pilihnya. Jadi seperti tadi yang kita sampaikan di awal juga, hak pilih itu karena itu haknya kita, jangan mau diintervensi oleh pihak-pihak manapun juga. Jangan mau terkena bujuk dan rayu gitu kan. Jangan sampai gitu kan kita kena bujuk rayu, pilihan kita jadi berubah. Seperti itu. Itu pentingnya akan kesadaran hak pilih. Ini yang masih merupakan hal yang harus terus kita sampaikan kepada masyarakat. Baik. Ya, selain yang tadi yang masyarakat yang kita bilang ikut-ikutan karena kelompoknya, karena gengnya dan lain sebagainya, itu ada juga masyarakat yang ngapain sih aku milih, toh nanti yang jadi sudah pasti gitu kan. Pada akhirnya iya. Banyak juga masyarakat yang masih berpikiran seperti itu. Terus atau kita kenal dengan ini ya, teman-teman yang apatis, yang tidak mau memilih sama sekali. Ini yang kita juga berusaha untuk mengingatkan kembali kepada mereka bahwa memilih ini juga untuk masa depan dari negara kita, memilih masa depan untuk kota kita ketika itu nanti pilkada, seperti itu. Karena hal-hal ini juga masih banyak yang ada di masyarakat kaitan dengan teman-teman yang apatis, yang tidak mau memilih, seperti itu. Nah, teman-teman yang tidak mau memilih atau kita secara ini ya sebutnya golput gitu ya. Kalau di Kota Blitar seperti ini gimana kondisinya Mbak Esti? Apakah tinggi? Apakah biasa saja? Alhamdulillah kalau di Kota Blitar ya. Kalau kita di Kota Blitar sendiri kemarin waktu pilkada kita sampai di angka 80%, sudah mencapai angka 80% partisipasi dari masyarakat, seperti itu. Jadi masih ada 20% lagi 20%. Nih PR-nya ya, gitu kan. Cara KPU mengatasi gimana nih Mbak Esti untuk yang 20% ini? Nah ya, jadi cara kita mengatasinya untuk yang 20% ini, 20% ini kan juga ada banyak nih faktornya. Ada mereka yang memang sedang bekerja di luar wilayah Kota Blitar, dan juga termasuk dari teman-teman yang disebutkan sama Mbak Ratno tadi, termasuk teman-teman yang golput ya, yang tidak mau memilih. Ini yang berusaha kita terus menerus mendekati mereka, menyadarkan kembali bahwa satu suara dari kita ini, satu suara kita ini adalah kunci dari perubahan. Seperti itu. Satu suara kita sangat penting untuk perubahan, untuk masa depan kita di 5 tahun ke depannya. 5 tahun ke depan, Nah, Mbak Esti dari Divisi Sosdikli
sosialisasi pendidikan pemilih. Ada pesan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab? Ya, no masih ini. Oke, pesan kalau dari kami sendiri, dari KPU sendiri, kita pesannya kepada teman pemilih semuanya, jangan ragu untuk menggunakan hak pilih, dan pastinya tetap teguh untuk mempertahankan hak pilih kita. Karena apa? Karena kalau kita sudah menggunakan hak pilih kita itu rasanya lega. Apapun yang terjadi ketika kita sudah melakukan mengerjakan apa yang kita inginkan, itu akan lebih mudah bagi kita ke depannya. Seperti itu, gak ada yang ganjel, kenapa sih kemarin aku gak milih yang sana. Gak ada kata-kata seperti itu lagi, karena kita sudah menggunakan hak pilih kita sesuai dengan apa kata hati kita gitu. Berarti penting ya untuk mungkin menelisik calon yang ingin kita pilih gitu ya Mbak. Sangat penting, sangat penting. Itu untuk meneguhkan kembali untuk meneguhkan kembali pilihan kita. Jadi kita harus tahu siapa yang kita pilih, bagaimana yang kita pilih. Kalau teman-teman ingat sebelum ini ya pilkada dan pilpres itu ada debat terbuka. Dari situ mungkin teman pemilih bisa melihat salah satunya dari sana. Salah satunya dari sana, dan jangan ragu untuk membuka website dari KPU Kota Blitar. Khususnya ya, baik itu teman pemilih ada dimanapun, kalau sesuai dengan wilayah masing-masing, ataupun buka website KPU RI juga tidak apa-apa. Karena di sana juga ada visi dan misi dari para calon. Ya, data-data dari para calon yang tidak dikecualikan ada di sana. Jadi kita bisa mempelajari calon-calon yang akan kita pilih dari website-website resmi dari KPU. Betul sekali. Nah, jangan dari sosmed yang nggak jelas ya. Oke, itu jangan lo ya, jangan lo ya, nggak boleh lo ya. Dari akun resmi KPU Kota Blitar dan KPU RI. Iya. Nah, sebelum kita tutup edisi 35 hari ini Mbak Esti, ada edisi 35 hari. Iya. Ini sudah 35. Oh. Oke. Ada yang ingin disampaikan untuk para teman pemilih, untuk para sobat elektoral? Untuk teman pemilih, dari saya nih ya, mari kita gunakan hak pilih kita secara bijak. Jangan mau diintervensi, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di sini saya kutip sedikit pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang berarti juga teman-teman memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan siapa yang memimpin kita ke depannya. Terima kasih Mbak Esti atas perbincangan hari ini. Semoga ke next time kita bisa ngobrol lagi tentang pemilu, tentang hak pilih, tentang sosialisasi pendidikan pemilih. Sampai bertemu lagi di tutorial podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman pemilih semuanya follow, subscribe, like dan komen YouTube kami KPU Kota Blitar, dan jangan lupa untuk juga follow sosmed lainnya, ada di TikTok, ada di X, ada di apa lagi Mbak Isti? Instagram. Kami selalu membagikan kegiatan kami, selalu membagikan event yang terjadi di KPU Kota Blitar, jadi teman-teman bisa melihat semuanya. Dan sampai jumpa di pekan-pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.